Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusni Lailatus Soimah, NIM U20194065. Dari kelas SPI 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang museum dan seni kriya. Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Museum berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 1995, museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Sedangkan menurut International Council of Museum, dalam museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Museum adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan benda berharga, benda bersejarah, hingga benda langka. Museum bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, museum arkeologi. Yang kedua, museum biografi. Yang ketiga, museum anak. Yang keempat, museum sejarah. Yang kelima, museum militer atau perang. Dan yang keenam adalah museum seni. Dan dalam pembahasan ini mungkin kita akan lebih mendalami masalah konseptual suatu museum, misalnya museum seni kriya atau kehadiran seni kriya di museum, khususnya museum di Indonesia. Kepulauan Indonesia mempunyai sejarah kehadiran museum yang sangat panjang. Jika diperhitungkan masa kehadiran manusia purba seperti Pithecanthropus, maka kepulauan ini sudah dihuni oleh makhluk yang membuat alat, artinya berbudaya. Sejak lebih 1 juta tahun yang lalu di Museum Nasional tersimpan bukti-bukti kemampuan membuat alat itu. Dalam perkembangannya selanjutnya, manusia prasejarah membuat alat-alat yang lebih sempurna kemampuannya. Selain itu, dari peninggalan yang sampai kepada kita nampak tampil unsur keindahan. Bahkan para pakar menduga bahwa alat-alat tertentu yang menampilkan unsur keindahan dikhususkan untuk keperluan yang bersifat sakral. Yang sampai kepada kita adalah sejumlah besar alat-alat dari batu yang telah disimpan serta dibuat dari bahan pilihan. Selain itu juga berbagai wadah yang terbuat dari tembikar. Pemberian bentuknya menampilkan penggarapan yang berunsur estetika dan kiat mengerjakan yang piawai. Benda-benda ini sudah dapat disebut hasil seni kriya. Bukan hanya batu dan tanah liat yang pernah digunakan sebagai bahan pembuatan artefak, bahan lain juga ada. Hanya saja tidak dapat bertahan terhadap panjangnya perjalanan masa. Lebih-lebih dalam iklim tropikal lembab seperti yang umumnya terdapat di negeri kita ini. Semakin dekat masa lampau dengan masa kini, semakin banyak benda peninggalan bukti kepiawaian tangan terampil serta naluri seni yang sampai kepada kita. Misalnya benda yang terbuat dari perunggu seperti nekara, beluing, dan berbagai jenis lainnya. Juga alat dari besi. Dari masa 200 tahun terakhir sampai pula kepada kita benda-benda dari kayu, dan yang amat penting adalah tekstil, baik yang dihasilkan oleh berbagai teknik museum maupun batik. Benda-benda dari masa lampau yang tidak berfungsi lagi karena konteks kebudayaan sudah berubah dapat disebut benda peninggalan arkeologi. Benda budaya yang masih berfungsi, bahkan masih sering dihasilkan dalam konteks kebudayaan tradisional disebut benda etnografi. Tidak semua benda etnografi menampilkan kadar seni yang jelas, hanya sebagian yang dapat disebut hasil seni kriya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.